Pemirsa Intens Investigasi, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea kembali digelar pada 20 Februari 2025 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di awal, sidang pun berjalan lancar, namun tiba-tiba ada kejadian mengejutkan di saat berlangsungnya sidang. Ya, untuk kedua kalinya, usai sidang pada tanggal 6 Februari lalu dinyatakan diskors karena aksi heboh yang dilakukan Rasman dan Firdaus. Maka, sidang kali ini pun juga diskors karena Hotman yang lemas dan jatuh sakit. Lantas, seperti apa kondisi Hotman pada saat itu? Lalu bagaimana Rasman menanggapi kondisi Hotman dan sidangnya yang kembali diskors? Benarkah sempat terjadi ketegangan karena Hotman yang selalu menyinggung salah satu kuasa hukum Rasman yaitu Eli Daneti? Dan bagaimana dengan kelanjutan sidang pada Kamis mendatang? Akankah tetap dengan agenda kesaksian dari saksi korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea kembali digelar kemarin, Kamis 20 Februari 2025. Ya, di sidang kali ini, Hotman pun kembali bersidang untuk melawan Rasman sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus Undang-Undang ITE yang menyeret nama Iklim Hakim. Namun tetap saja ada hal yang mengejutkan dan di luar dugaan yang terjadi pada sidang kemarin. Ya, dalam persidangan kemarin, Hotman pun jatuh sakit di tengah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh tim kuasa hukum Rasman kepada dirinya. Dan melihat kondisi Hotman tersebut, majelis hakim yang awalnya menskor sidang pun hanya setengah jam, akhirnya berubah menjadi 1 jam. Dan saat sidang sempat dimulai lagi, kondisi Hotman pun tampak makin lemas. Hingga akhirnya majelis hakim pun menskor sidang dan akan dilanjutkan pada Kamis mendatang, 27 Februari 2025. Keluar dari ruang sidang, Hotman pun tampak pucat dan berjalan dibantu oleh rekan-rekannya untuk menuju mobil. Sementara itu, kuasa hukum Rasman Lehu Manan kemudian menceritakan kronologi sidang tersebut diskors oleh majelis hakim. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Kalau saya lihat mungkin kita nggak tahu ya, stamina-nya agak turun tadi karena cukup banyak pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian dibanturkan saya Rahmat Riyadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat kemudian membuat dia over control. Jadinya kemudian sedikit banyak hampir kolab gitu. Nah, kemudian akhirnya majelis hakim mungkin melihat situasi itu menskor peradilan ini ya, sebenarnya menskornya setengah jam aja 30 menit, tapi akhirnya diskor itu kan sampai 1 jam. Kalau saya lihat kan jam 1 baru dimulai kembali kan, ya kan? Sorry, setengah 2 ya baru dimulai kembali ya. Nah, jam 1 ya kalau nggak salah ya. Bahwa jaksa langsung menyampaikan bahwa saksi KPH nggak bisa untuk melanjutkan karena langsung udah kolab, dijemput tadi sama ambulan. Nah, tadi ambulan atau apalah, artinya udah langsung diantar. Ini mau berobat gitu. Nah, jadi langsung
Berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim bertanya lagi kepada kami, bagaimana penasihat hukum keberatan atau tidak. Akhirnya kami bilang ya, karena pertimbangan kemanusiaan kami tidak keberatan. Silakan berobat dulu, minggu depan baru kita lanjutkan. Saya aja personal ada 10, ya kan. Nah kemudian Rahmat Riyadi kayaknya 5, baru masuk 5. Tetap udah diskor oleh. Itu secara suasana itu mungkin majelis sudah lihat kayaknya dia ini bisa bisa drop ini kan. Langsung skor dulu, kita skor dulu. Kebetulan ini mungkin semua juga udah lapar semua kan, belum makan kan, belum makan siang. Jadi udahlah, saya pun lapar kali udah kan tadi kan. Dari pagi belum kan, dari pagi jam 10 kita start sampai jam 12.30, 2,5 jam full. Itu kan artinya kan. Nah, perdebatan biasa secara substansi hukum aja, tidak keluar dari substansi hukum. Berarti memang kondisi sehat, mungkin pucat atau gimana? Ya agak pucat, mungkin terlalu banyak begadang atau gimana kan gitu kan. Ini dugaan lo ya. Ya kan biasa, bisa lah kan orang mungkin kemarin tidurnya kurang, dia kan karena biasa Bang Hotman kan jam 3 pagi udah bangun, ya kan? Nah mungkin istirahatnya kurang lah. berarti yang benar. Dalam persidangan kemarin, hakim pun memutuskan agar dilakukan secara tertutup. Dan sebelum persidangan dimulai, Herwanto sebagai salah satu kuasa hukum Rasman mengaku sempat tertahan karena ia tidak membawa surat berita acara sumpah advokat dirinya yang asli. Hal tersebut membuat Herwanto pun sempat kesal karena sejak tahun 2008 menjadi advokat, ia pun tidak pernah ditanya surat berita acara sumpah advokatnya. Tapi karena belakangan ini memang heboh berita acara sumpah Rasman dan Firdaus yang dibekukan, sehingga hal ini pun juga berpengaruh kepadanya. Dan syukurnya Herwanto pun membawa fotokopi surat berita acara sumpah miliknya. Selain itu, kuasa hukum Rasman lainnya, Lehu Manan, menjelaskan proses berjalannya sidang. Dan pertanyaan apa saja yang sudah dilontarkan kuasa hukum Rasman terhadap Hotman sebagai saksi. Di antara jawaban, Hotman menyebutkan memang benar antara dirinya dan Iklim Hakim pacaran pada saat itu. Namun, saat ditanya ke hal yang lebih intim lagi, Hotman pun menolak untuk menjawabnya karena menurutnya ada chat WA yang tidak disita oleh penyidik. Artinya saya sebagai seorang advokat sangat kecewa ya, sangat teramat kecewa. Kenapa? Karena begini. Pertama tadi jaksa mempertanyakan, katanya dia melihat bahwa ada advokat yang baru. Sudah, tadi kita sampaikan surat kuasanya mana, kita sampaikan surat kuasanya. Nanya KTA-nya, saya sampaikan KTA-nya. Nah, berita acara sumpahnya tadi kebetulan saya nggak bawa kan, tapi saya ambil dari mobil. Saya serahkan berita acara sumpah saya nih, mintanya yang asli. Nah, saya sampaikan begini, yang mulia, saya ini kan seorang advokat benar, hanya karena dia tidak bawa yang aslinya. Tapi kan bisa dipastikan saya seorang advokat. Berita acara sumpah saya ada nih. Ya. Ini kan akhirnya apa? Gara-gara situasi dan kondisinya seperti ini, akhirnya saya nggak dapat keadilan juga kan. Akhirnya dia mengatakan bahwa kami juga sudah memberikan haknya Bang Rasman kok, bisa didampingi dengan pengacara. Iya benar, haknya Bang Rasman didampingi pengacara banyak tadi. Iya benar. Nah bagaimana dengan hak saya bilang. Kan saya punya hak juga, haknya. Bukan pertama kali, puluhan tahun saya jadi advokat, bahkan kadang-kadang nggak ditanya. Ya mohon maaf aja nih kan ya, seperti orang-orang kayak kita ini kan, bukannya kita menyombongkan, kita ini cukup terkenal juga. Kadang-kadang kita baru berhadapan dengan majelis saja, dia sudah tahu. Oh ya dah, nggak perlu kita tanya lagi lah, masa Pak Herwanto kita nggak tahu. Nah, kan artinya orang-orang yang sering muncul di media, kadang-kadang kita nggak ditanya. Bahkan jaksa juga tadi ada kenal sama saya kok, sudah pernah bersidang sama saya Pak jaksa. Hanya karena ini kan hanya situasi dan kondisinya seperti ini, akhirnya apa? Tadi saya sempat berdebat 2-3 kali kan, cuman begitu pas Bang Rasman manggil saya kan, dia panggil saya nanti ini aja. Kan akhirnya saya lihat gini loh, ada rasa Bang Rasman jadi seperti orang pas advokat. Udah berapa tahun saya jadi advokat. Hanya karena bas dibukukan. Ketika disampaikan kepada kami, ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan terkait dengan profesi advokat, tapi ditolak oleh yang bersangkutan sama jaksa penuntut umum. Menolak agar kami tidak menanyakan hal tersebut, karena hal tersebut katanya berkaitan dengan ahli. Sehingga
dari Bang Alvis, kemudian tidak bertanya lagi, kemudian dari Bang Rihat juga tidak, kemudian dilanjutkan langsung saya. Saya bertanya terhadap substansi, bahwa bagaimana perkenalan Hotman dengan Iklima, kemudian bagaimana Hotman kemudian mengundang ketika waktu itu Bang Rasman dan Richard datang ke podcastnya atau apa itu di salah satu stasiun TV. Nah, jadi kemudian saya tanya lagi terkait postingan yang dilaporkan kan memang 2 orang. Nah, saya tanya lagi memang apakah ada perdamaian antara Iklima dengan saudara Hotman, seperti itu. Nah, kemudian setelah udah banyak pertanyaan, kemudian saya digantikan oleh rekan saya Rahmat Riyadi SMH. Nah, kemudian udah setelah beberapa pertanyaan, kemudian hakim men-skor karena udah jam 1. Dia menjawab memang benar ada pacaran, ada hubungan, ya kan. Tetapi kemudian ketika saya bertanya lebih intim lagi, kemudian dia menolak. Artinya seperti itu. Nah, menolak untuk jawab karena dia beranggapan ada chat WA yang belum disita oleh penyidik, jadi dia tidak mau menjawab. Jadi ada chat WA yang dianggap tidak disita oleh penyidik, dia tidak mau jawab. Nah, sementara padahal chat WA itu memang benar adanya. Tapi akhirnya dia bertanya kembali, sebenarnya itu tanggal berapa? Gitu. Nah, jadi dia udah di posisi seperti itu. Sementara itu, Rasman sebagai terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa saat majelis hakim kembali men-skor jalannya sidang. Namun kali ini, Rasman pun cukup tenang menanggapinya dan tidak berapi-api seperti biasanya. Bahkan, ia pun sempat mendoakan agar Hotman cepat sembuh supaya bisa bertemu lagi di sidang pada Kamis mendatang. Dan Rasman pun juga mengungkap suasana sidang kemarin, di mana menurutnya Hotman pun sempat ditegur oleh hakim karena jawabannya yang dinilai tidak relevan dengan pertanyaan yang dilontarkan. Ditambah lagi sempat tegang karena Hotman pun dinilai terlalu menyudutkan Elida Neti, salah satu kuasa hukum Rasman, di mana Hotman pun menuding Elida Neti sudah mencemarkan nama baiknya. Di satu sisi, Elida Neti pun mengaku sudah mengungkapkan fakta sebenarnya terhadap hubungan Hotman dengan Iklima Kim yang dulunya sempat terjalin. Sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Dipanggil dia nggak menjawab. Ditanya pun kadang-kadang udah nggak respon. Jadi ya kita berharap saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan. Sebetulnya kenapa agak sedikit tegang, karena Pak Hotman ini dia selalu menyudutkan Bu Ida. Sebut-sebut Bu Ida, jadi hakim beberapa kali menegur dia karena nggak sinkron gitu kan. Dia akan laporkan Bu Ida dan lain-lain, maka hakim saudara terdakwa jangan. Nah, mungkin karena kencang ketua majelis ngomong, pertanyaan kami nanti lembut-lembut aja Bu kalau bertanya supaya jangan sakit gitu ya. Silakan Bu Ida. Dia mengakui dia check in di apartemen Moy, terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Harapan kami itu baru separoh. Belum lagi tadi dia menyampaikan ini ada BAP. BAP dia tentang bahwa Bang Rasman menyatakan peristiwa yang kami lakukan dengan waktu itu Bang Rasman sebagai pengacara, saya adalah pelapor dengan Binto, FBI, lain perkara itu. Itu sudah lama sebelumnya. Tapi masuk dalam bahasa. Nah, masuk ke dalam BAP Bang Rasman. Itu jelas bahwa BAP itu tidak benar. Untuk itu, sekali lagi kepada Pak Hotman Paris, kalau bisa tolonglah sehat dan bisa kita baik-baik saja. Sidang kemarin juga dihadiri oleh Iklima Kim dan mantan suaminya.
Benarkah kehadiran mantan suami Iklima untuk memastikan sidang berjalan lancar tanpa adanya ancaman terhadap Iklima? Dan seperti apa tanggapan Iklima untuk kasus yang menyeret namanya ini? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, hal lain mengejutkan juga tampak di persidangan kemarin. Ya, mantan suami Iklima Kim, Andre Yakub, mendadak muncul di tengah perseteruan panas yang terjadi antara pengacara Hotman Paris dan Rasman. Andre pun mengungkap tujuan kehadirannya, di mana ia pun memastikan sidang berjalan dengan lancar tanpa adanya ancaman terhadap Iklima. Hal ini pun ternyata disebabkan karena sidang terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat terjadi kegaduhan, di mana dalam persidangan tersebut Iklima pun sebagai terlapor juga hadir. Tak mau ibu dari anak-anaknya itu mendapat imbasnya, maka Andre Yakub pun ikut hadir di sidang kemarin karena ingin melindungi ibu dari anaknya saja. Karena jika sampai Iklima mendapat ancaman, maka akan berpengaruh juga terhadap psikologis anaknya. Pertama, kehadiran saya ke sini adalah untuk menemani ibu anak saya. Kalau kondisinya, saya lihat ya kondisinya ya tidak ada masalah. Ya saya mengharapkan semuanya kondusif. Dan saya juga senang ini hari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak ada masalah, tidak ada ya keamanannya juga luar biasa sekali. Dan kita juga minta maaf kepada Kepala Pengadilan PN Jakarta Utara. Jadi masalah ini jadi heboh. Lalu kan anak saya sama selalu tiap minggu kan suka sering ketemu kan ada anak gitu kan. Jadi ya bukan istilahnya ini pertemuan seperti kayak reuni atau enggak. Ya seperti biasa aja orang tiap minggu kan saling bahwa jalannya persidangan baik dan tertib, tidak ada lagi intimidasi atau ancaman-ancaman dari pihak manapun kepada Iklima gitu ya Pak? Iya. Sayang apa enggak? Ini bukan sayang atau tidak, cuman kewajiban saya untuk melindungi ibu anak saya, itu yang paling utama. Habis itu kedua sayang? Keduanya masih sayang. Ya, enggak sayang enggak, biasa-biasa aja. Ya namanya saling hormat menghormati. Ya saya kan mantannya, ya udah. Tapi kan anak ini kan yang paling, karena kita sering bertemu karena. Sementara itu, Iklima sendiri memilih untuk tidak memberikan komentar apapun terhadap awak media terkait kehadirannya di sidang kemarin. Dengan mengenakan atasan hitam, mantan asisten pribadi Hotman ini pun tetap bungkam saat awak media menghujaninya dengan pertanyaan. Sementara itu, untuk sidang pada Kamis mendatang, belum diketahui apakah akan digelar secara tertutup ataupun terbuka. Kim, gimana kita hari ini tadi hadir sudah. Gimana sedikit aja Mbak Kim. Udah sebentar dulu ya. Udah. Gimana Mbak Kim? Bentar ya. Mbak Kim gimana Mbak Kim? Sidang ditunda udah cukup ya. Berjalan sidang kondusif gimana tadi? Gimana kan? Sama. Sidangnya kan? Kak, kayak gini Mas, Kak. Dikit Kak. Sidang ditunda ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Jangan terus. Aman. Hari ini sidangnya ditunda. Kim sudah hadir untuk menghadir persidangan, tapi karena saksinya tadi sakit,
di pemeriksaan sidang sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan 1 minggu. Sebelumnya, Ketua Peradi Bersatu sudah memberikan ultimatum kepada Rasman jika berulang lagi di sidang kasusnya dengan Hotman. Dan kenyataannya, meski bukan karena ulah Rasman, tapi sidang kemarin pun tetap diskors karena Hotman yang mendadak lemas dan jatuh sakit. Lalu benarkah Ketua Peradi Bersatu akan terus mengawal sidang Rasman dengan Hotman? Dan benarkah juga jika Rasman kembali berulah di sidang selanjutnya, maka KTA advokat Rasman pun akan dicabut. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelum sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dilakukan Rasman Arief Nasution kepada Hotman Paris Hutapea pada Kamis 20 Februari kemarin, Ketua Peradi Bersatu Boy Kanu sudah memberikan ultimatum kepada Rasman. Bahkan ditegaskan oleh Boy Kanu, tidak ada lagi kegaduhan saat seperti di sidang pada tanggal 6 Februari lalu. Dan hal ini pun dijelaskan oleh Boy Kanu, sudah disampaikannya kepada Rasman pada saat sidang etik di organisasi. Dan bila Rasman berulah lagi, maka KTA-nya pun akan dicabut. Namun yang terjadi, sidang kemarin pun tetap diskors, tapi bukan karena ulah Rasman. Mendadak, Hotman yang lemas dan jatuh sakit. Meski begitu, Boy Kanu pun akan tetap memantau jalannya persidangan selanjutnya untuk memastikan kalau sidangnya berjalan dengan baik dan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Enggak, saya sudah delegasikan kepada Wakil Ketua Umum untuk memantau, untuk persidangan memantau. Jadi kita tunggu bagaimana hasilnya. Dan saya yakin bahwa tanggal 10 akan berjalan dengan baik. Dalam sidang politik kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa apabila Bang Rasman melakukan satu kali lagi, kita akan cabut KTA. Dan kita minta supaya Bang Rasman berjalan dengan baik, prosedur yang ada tertib dalam persidangan. Semuanya kita minta supaya tenang, menguasai diri, ikuti aturan tata tertib dalam persidangan. Ini poin penting karena ini baru permulaan. Yang paling penting adalah tunggu dalam agenda pembuktian supaya Bang membuktikan secara hukum bahwa beliau tidak bersalah. Ini yang paling penting. Jadi kita usah ribut-ribut dulu, nggak usah bikin gaduh. Yang paling penting adalah ikuti semua tata tertib persidangan. Itu kita sudah minta kepada Bang Rasman. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.